Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bening selaku dosen pengampu mata kuliah Pyrometalurgi. Di sini izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Iksan Eka Riyadi, lalu ada David Fahmi Harun, ada Andika MC Siahaan, lalu ada Muhammad Syukron dan Muhammad Nur Abdillah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses metalurgi pada titanium. Outline yang akan kami bawakan yang pertama sejarah titanium, yang kedua mengenai karakteristik titanium, yang ketiga proses pyrometalurgi, yang keempat jenis paduan titanium, yang kelima aplikasi dan kegunaan titanium, dan yang terakhir adalah referensi. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai sejarah. Penemuan titanium diumumkan pada tahun 1791 oleh ahli geologi amatir bernama Pendeta William Gregor dari wilayah Cornwall, Inggris. Gregor menemukan pasir hitam magnetik yang tampak seperti misiu di sungai Paroki Manakan di Cornwall, Inggris. Pasir ini sekarang disebut sebagai mineral ilmenite. Ini merupakan campuran yang terutama terdiri dari oksida besi dan titanium. Kapur ini menjadi kuning ketika dilarutkan ke dalam asam sulfat dan berubah menjadi ungu ketika direduksi dengan menggunakan besi, timah atau seng. Gregor juga menyimpulkan bahwa dia berurusan dengan logam baru yang dia namakan sebagai Manasani untuk menghormati paroki Manakan. Setelah menemukan logam baru, Gregor kembali ke dalam tugas pastoralnya. Klaproth menemukan titanium yang bernama rutil dari bionik Hongaria. Sama seperti halnya kapur Gregor, rutil berwarna merah. Pada tahun 1797, Klaproth membaca akun Gregor dari tahun 1791 dan menyadari bahwa oksida merah di mana ia telah menemukan titanium dan oksida merah, yang dimana Gregor juga telah menemukan Manasani ternyata sama. Mendapatkan sampel titanium murni terbukti jauh lebih sulit dibandingkan cara menemukannya. Banyak ilmuwan mencoba, tetapi butuh 119 tahun sejak penemuannya hingga 99,9% titanium murni yang diisolasi pada tahun 1910 oleh metalurgis Matthew Hunter di Scansteady, New York, yang memanaskan titanium klorida dengan menggunakan sodium sehingga menjadi panas memerah dalam silinder tekanan. Lalu pada tahun 1936, proses Kroll membuat titanium klorida dengan magnesium sehingga membuat produksi komersil titanium menjadi mungkin. Pada tahun 1948, produksi di seluruh dunia hanya mencapai 3 ton per tahun. Pada tahun 1956, para ilmuwan dan insinyur telah menyadari bahwa sifat dari titanium sangat diinginkan dan produksi dunia telah melonjak menjadi 25.000 ton per tahun. Perkiraan pada tahun 2011 untuk produksi logam titanium di seluruh dunia menggunakan proses Kroll adalah 223.000 metrik ton. Warna yang cerah dan berwarna putih. Bahan titanium sendiri 40% lebih ringan dibandingkan dengan baja dan 60%. Titanium sendiri memiliki ketahanan korosi yang cukup baik. Ini disebabkan karena titanium kemampuan untuk membentuk permukaan sehingga dapat ketahanan titanium dibuktikan terhadap dan asam organik lainnya. Titanium sendiri memiliki kekuatan 241 megapascal dan memiliki titik lebur sampai 1677 derajat Celcius. Untuk penghantar listriknya sendiri, titanium tidak lebih baik dari tembaga. Ini dibuktikan hanya 3,1% listrik yang baik. Titanium sendiri juga untuk sifat kemagnetannya lebih kecil sehingga titanium digolongkan ke dalam proses metalurgi. Titanium menempati urutan ke-9 dalam hal ketersediaan bijinya di alam. Biji titanium yang digunakan untuk memproduksi titanium adalah rutil atau TiO2 atau titanium oksida dan ilmenite atau FeTiO3. Logam titanium diproduksi dengan menggunakan proses Kroll yang dikembangkan oleh seorang ahli metalurgi asal Jerman, William Justin Kroll pada tahun 1946. Proses tersebut melibatkan konsentrasi atau pemisah titanium dioksidasinya dari pengotornya termasuk besi oksida.
Selanjutnya titanium oksida dimasukkan ke dalam reaktor tangki bernama dengan klorin dan batu bara pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Hasil dari proses ini adalah titanium tetraklorida serta reaksi dalam persamaan yaitu TiO2 plus Cl2 plus C menghasilkan TiCl4 plus CO2. Setelah proses ini kemudian kembali dilakukan dengan menggunakan destilasi dan pengendapan untuk memisahkan pengotor dari titanium tetraklorida. Kemudian ekstraksi di titanium dilakukan dengan mereaksikan titanium tetraklorida dengan magnesium pada sebuah tabung baja tahan karat bersuhu 1100 derajat Celcius di bawah atmosfer. Lakukan sesuai reaksi dengan persamaan berikut. TiCl4 plus 2Mg menghasilkan Ti plus 2Mg Cl2. Hasil proses ini adalah logam uranium padat berbentuk spons dan magnesium klorida berbentuk kain. Selanjutnya jenis paduan titanium. Titanium murni dapat berstruktur heksagonal yang tersusun padat atau HCP dan dapat pula berstruktur kubus pemusatan ruang atau disebut dengan DCC. Pada suhu di bawah 833 derajat Celcius, titanium akan berstruktur HCP atau biasa disebut dengan A titanium. Sedangkan pada suhu di atas 833 derajat Celcius, titanium akan berstruktur BCC atau biasa disebut dengan beta titanium. Penambahan gallium, nitrogen, dan oksigen merupakan unsur paduan stabil fase A. Molybdenum, vanadium tungsten, tantalum, dan silikon merupakan paduan fase B. Berdasarkan komposisi fasenya, titanium diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu titanium murni, dan paduan rendah, paduan alfa, serta paduan alfa beta dan paduan beta. Sistem penamaan titanium dibuat berdasarkan komposisinya. Sebagai contoh, paduan Ti5Al 2,5Sn yang memiliki unsur paduan berupa 5% aluminium dan 2,5% timah. Contoh lainnya yaitu Ti6Al 4P atau 4 vanadium yang memiliki kandungan unsur paduan berupa 6% aluminium dan 4% vanadium. Baik, berikutnya adalah aplikasi dan kegunaan titanium. Sebagai hasil dari ketahanan terhadap air laut, dapat dilihat dari gambar di atas, titanium dapat digunakan untuk lambung kapal, poros baling-baling, dan struktur lainnya yang terkena air laut. Yang kedua, titanium juga dapat digunakan sebagai pengganti sendi implan dan sendi-sendi seperti lutut. Yang ketiga, titanium juga dapat digunakan untuk beberapa produk sehari-hari seperti mata bor, sepeda, tongkat golf, jam tangan, dan juga komponen-komponen yang terdapat pada laptop. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.